Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidup kita hari ini. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menerima pandangan orang agar kita mengasihi sesama kita. Tetapi saudara-saudara, kita pun bisa terima kalau dikatakan bahwa bencilah musuhmu. Saudara-saudara, jikalau orang memusuhi kita, bukan karena kesalahan kita, bukankah logis kita membenci mereka? Bukankah itu bukan kesalahan kita, tapi itu adalah kesalahan mereka? Saudara, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama, tetapi ada kalimat bencilah musuhmu. Saudara, kata bencilah musuhmu tidak terdapat di dalam teks Perjanjian Lama. Tetapi saudara-saudara, itu adalah ajaran daripada rabi-rabi pada zaman itu, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka memikirkan mengasihi sesama, yaitu hanya mengasihi umat Tuhan saja. Tetapi orang-orang di luar yang membenci umat Tuhan, maka mereka mengatakan, bencilah musuhmu. Saudara-saudara, bagaimanakah Tuhan Yesus hendak kita hidup di dalam hidup ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, yang pertama-tama, saudara, Tuhan Yesus berkata, justru kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Tetapi Tuhan juga mau kita mengasihi musuh kita. Saudara-saudara, mengasihi musuh kita bisa berbuat baik kepadanya. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita lebih daripada itu. Kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Apa artinya kita berdoa? Saudara, kita berharap Tuhan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bukan sekedar berbuat baik kepada mereka,
Tetapi saudara-saudara, kita berharap hidup mereka mengalami berkat Tuhan. Saudara, bukankah satu kerinduan yang mulia ketika kita berharap kepada Tuhan memberkati musuh-musuh kita? Bukankah secara alamiah seringkali kita berharap Tuhan membalas mereka sesuai dengan kejahatan mereka? Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk mengutuki orang lain. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memberkati mereka, bahkan memohon berkat Tuhan bagi mereka. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata apa kepada kita? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, nyatakanlah diri kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap mengasihi tidak menjadikan kita anak-anak Bapa di surga. Tetapi ketika kita adalah anak-anak Bapa di surga, maka kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita, mengasihi orang yang mungkin menganiaya kita, mengasihi orang yang mungkin mengkhianati kita. Saudara-saudara, kita menjadi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Bukan itu saja, saudara-saudara. Kita menyatakan Bapa di surga, Bapa yang baik. Bapa yang baik kepada orang yang baik. Tetapi Bapa yang baik juga kepada orang yang hidup tidak baik. Saudara-saudara, orang percaya dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bukan saja melalui tutur katanya, tetapi saudara-saudara, di dalam tingkah laku, perbuatan, dan sikap hidupnya, saudara-saudara. Saudara, yang ketiga, Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, yang ketiga, orang-orang yang mungkin hidup tidak memperkenankan hati kita, dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudara, latihan yang terbaik bagi orang percaya untuk menguduskannya, untuk memurnikannya, untuk membuat dia dewasa, yaitu ketika kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan kepada kita melalui orang-orang yang mungkin berbuat yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui semuanya itu, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah saya tahu saya semakin serupa dengan Bapa di surga? Saudara-saudara, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang bertindak mungkin tidak menyenangkan hati kita, melalui mereka kita sadar kita semakin hari semakin serupa Bapa di surga. Saudara, bukankah hidup sebagai anak-anak Tuhan sebuah hidup yang sungguh patut kita syukuri? Bukan saja pada saat baik, tetapi pada saat-saat di mana kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hati kita melalui orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita menjadi serupa dengan Bapa di surga, menolong kita, memberikan kesempatan kepada kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, dan menolong kita, saudara-saudara, untuk kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Saudara, mari kasihilah sesamamu, berkatilah orang-orang yang mungkin tidak berbuat sesuai dengan ekspektasimu. Mari kita serahkan mereka kepada Tuhan.
kita berdoa, mohon berkat Tuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena panggilan Tuhan bagi hidup kami sebagai orang percaya, satu panggilan yang mulia. Panggilan untuk menjadi berkat, panggilan untuk memberkati, bahkan berdoa berharap Tuhan memberkati mereka. Tuhan, seringkali kami mengalami hal-hal yang tidak berkenan hati kami melalui orang-orang yang berbuat yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengasihi mereka. Kami boleh menyatakan akan kebaikan Tuhan. Dan melaluinya Tuhan, kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Bapa di surga. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Melalui pergumulan, melalui pergaulan hidup kami, melalui segala sesuatu yang kami kerjakan. Ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, supaya kami boleh melakukan sebagai sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.